Assalamualaikum teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang analisis rasio. Kali ini kita bahas tentang analisis solvabilitas dan struktur modal. Nah, apa sih dasar-dasar solvabilitas? Solvabilitas itu mengacu pada kelangsungan hidup jangka panjang suatu perusahaan. Jadi, kalau kita berbicara tentang solvabilitas, artinya kita akan membahas bagaimana kemampuan perusahaan tersebut memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, seluruh aktivitas atau usaha bisnis perusahaan, baik itu kegiatan pendanaan, investasi, operasi, itu akan mempengaruhi ke solvabilitas suatu perusahaan. Nah, komponen kunci dalam analisis solvabilitas ini adalah ada struktur modal atau capital structure, kemudian ada laba atau cakupan laba atau earning coverage. Kita akan bahas dulu tentang struktur modal. Nah, struktur modal ini merupakan pendanaan suatu usaha, apakah melalui utang ataupun melalui ekuitas, ya. Nah, stabilitas keuangan suatu perusahaan dan resiko gagal melunasi utang itu tergantung pada pendanaan serta jenis dan jumlah berbagai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, makanya di dalam struktur modal itu kita harus tahu bagaimana atau berapa komposisi antara ekuitas dengan utang. Itulah yang dinamakan dengan struktur modal. Jadi komposisi utang dan ekuitas dalam pendanaan suatu perusahaan. Nah, kepentingan untuk menganalisis struktur modal ini berasal dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah perbedaan antara utang dengan ekuitas. Nah, kita akan bahas dulu tentang karakteristik utang dan ekuitas. Kalau ekuitas, itu pola pengembaliannya tidak pasti, tidak tentu. Nah, kalau ekuitas itu kan pengembaliannya berupa dividen. Nah, dividennya itu dibayarkan bisa saja, tidak selalu setiap tahun harus dibayarkan dividen. Kalau memang di RUPS itu ditetapkan harus membayar dividen, maka dividen akan dibayarkan. Tapi kalau seandainya di RUPS tidak ditentukan akan membayarkan dividen, bisa jadi pada tahun tersebut dividen tidak dibayarkan. Ya. Dan kemudian ekuitas ini memberikan kontribusi pada stabilitas dan solvabilitas perusahaan. Jadi dengan semakin tingginya nilai ekuitas, maka solvabilitas perusahaan itu semakin tinggi. Jadi tingkat keamanan dari kreditur jangka panjangnya itu akan semakin tinggi karena ekuitasnya nilainya juga tinggi. Kemudian ekuitas itu bersifat permanen, tangguh pada saat yang sulit dan tidak memiliki persyaratan dividen wajib. Ya, jadi dia seperti pembalasan yang sebelumnya, kalau memang diputuskan tidak di dalam ROPS-nya tidak membayarkan dividen, ya tidak ada syarat wajib untuk membayarkan dividen. Berbeda dengan utang ya, kalau utang kan harus dibayarkan. Kemudian dapat diinvestasikan pada aset jangka panjang tanpa ada risikonya ancaman penarikan modal. Karena dia kan sudah ekuitas modal sendiri, sehingga dia bisa menginvestasikan ke aset-aset apa saja, baik investasi jangka panjang maupun investasi jangka pendek. Kemudian menurunkan modal ekuitas sebagai proporsi pendanaan akan menurunkan perlindungan terhadap kreditur dan meningkatkan risiko kredit. Artinya di sini kalau seandainya modal ekuitas semakin tinggi, semakin turun, artinya utang akan semakin besar, ya. Dalam pendanaan tersebut proporsi utangnya akan semakin besar. Nah, kalau seandainya proporsi utangnya semakin besar, maka resiko kredit atau resiko dari kreditur jangka panjang itu akan semakin tinggi, ya. Jadi ekuitas yang tinggi itu akan sangat disukai oleh kreditur jangka panjang. Artinya tingkat keamanan dari si kreditur jangka panjang itu akan tinggi. Semakin rendah ekuitas, maka resiko kreditnya akan semakin besar. Nah, kemudian utang. Utang itu pengembaliannya pasti dan harus dikembalikan. Ada tanggal jatuh temponya kalau utang. Kapan harus dibayarkan dan itu harus dibayarkan apapun kondisinya perusahaan. Apakah perusahaan dalam kondisi profit ataupun tidak profit, dia tetap harus mengembalikan utangnya pada saat jatuh tempo dan pembayaran bunganya juga. Nah, pokok utang dan bunga harus dibayarkan pada waktunya tanpa memperhatikan kondisi keuangan. Ya, tadi mau perusahaannya laba, mau perusahaan profit, atau mau perusahaannya tidak lagi mengalami kesulitan keuangan, yang namanya pokok utang dan bunga harus dibayar pada saat jatuh tempo. Nah,
kegagalan membayar pokok utang dan bunga ini, ada kemungkinan pemegang saham akan kehilangan atas kendali perusahaan, baik sebagian atau investasinya mereka. Nah, kalau seandainya perusahaan tersebut dia gagal membayarkan utang-utangnya, kemudian krediturnya itu menuntut untuk perusahaan tersebut dipilotkan. Kalau di dalam hukumnya Indonesia, ketika ada dua kreditur yang gagal dibayar oleh si entitas, nah maka mereka boleh mengajukan supaya entitas atau perusahaan tersebut dipilotkan ke pengadilan, ya. Nah, kalau seandainya perusahaan tersebut dinyatakan pilot, maka yang akan dibayarkan duluan itu adalah kreditur. Jadi si kreditur akan dibayarkan dulu. Kemudian kalau seandainya dana aset-asetnya dijual, jadi ketika perusahaan tersebut dia diajukan untuk pilot, kemudian dikabulkan oleh pengadilan, kemudian aset-asetnya akan dijual semuanya, dibayarkan dulu hutang-hutangnya. Kalau seandainya hutang-hutangnya itu tersebut masih uh, sudah dilunasi dan kemudian masih ada sisa dari penjualan aset tersebut, maka itu baru akan menjadi bagian dari si pemegang saham. Tapi kalau seandainya tidak mencukupi, maka akan dibayarkan dulu utang-utangnya tersebut. Jadi sisa semua aset-aset penjualan asetnya tersebut akan diutamakan untuk pembayaran utang-utangnya dulu. Nah, kemudian semakin besar proporsi utang pada struktur modal akan semakin tinggi beban tetap. Berarti bunganya akan semakin besar dia bayarkan. Kemudian pada saat dia jatuh tempo pembayaran, berarti kan dia harus membayarkan beban bunganya sama pokok pinjaman, sehingga beban tetapnya itu akan semakin tinggi, ya. Gitu. Kemudian utang yang terlalu besar dapat menghambat inisiatif dan fleksibilitas manajemen untuk mengejar kesempatan mendapatkan untung. Jadi karena misalkan ketika ada investasi atau proyek yang mungkin akan lebih menguntungkan, tapi membutuhkan dana yang cukup besar. Nah, si perusahaan jadinya memilih tidak mengambil proyek tersebut karena dananya sudah disiapkan untuk membayarkan utang dan pokok pinjamannya, sementara dia tidak punya dana yang lain gitu. Jadi dia lebih memilih untuk membayarkan pokok pinjaman dan utangnya, karena kalau tidak dibayar akan dikenakan sanksi misalkan. Nah, tapi beberapa alasan tetap saja perusahaan tersebut dia lebih memilih pendanaan itu melalui utang dibandingkan dengan ekuitas. Nah, alasan utamanya itu adalah potensi biayanya lebih rendah dengan utang. Jadi, kenapa utang tersebut lebih murah dibandingkan dengan ekuitas? Yang pertama, jumlah bunga utang umumnya tetap. Jadi, jika bunganya kecil dari tingkat pengembalian yang diperoleh dari pendanaan utang, maka itu akan menguntungkan bagi perusahaan, ya. Nah, jadi perusahaan itu sudah memprediksi, dia bisa membuat prediksi atau dia bisa menghitung tingkat bunganya itu, atau dia bisa menentukan berapa uang yang harus dia siapkan untuk pembayaran bunganya. Jadi jelas, tetap. Kemudian bunga merupakan beban yang dapat mengurangi ke dividen, ke pajak, ya. Jadi beban bunga itu bisa mengurangi nilai pajak. Jadi berbeda dengan dividen. Kalau dividen justru malah termasuk objek pajak, sehingga dengan dia mempunyai bunga, maka dengan mempunyai beban bunga, maka laba kena pajaknya itu akan jadi berkurang. Kemudian ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas, ya. Jadi ukuran rasio struktur modal mengaitkan komponen struktur modal satu sama lain atau dengan totalnya. Nah, ya, sedangkan interpretasi dari rasio struktur modal itu adalah semakin besar proporsi utang, semakin besar beban bunga tetap dan pembayaran kembali utang. Jadi kemungkinan gagal bayar pun akan semakin besar, apalagi di dalam periode masa sulit atau di dalam periode penurunan laba.
Selanjutnya adalah rasio-rasio yang ada di rasio solvabilitas. Rasio yang ada di rasio solvabilitas yang pertama adalah debt to total capital, kemudian long term debt to total capital, ada debt to total equity, long term debt to equity, dan time interest on. Kita bahas satu-satu untuk masing-masing rasio tersebut. Yang pertama adalah debt to total capital. Rasio ini menjelaskan seberapa besar proporsi utang terhadap kapitalnya dia, terhadap modalnya, ya. Jadi berapa proporsi utang dalam mendanai perusahaan. Nah, kemudian rumusnya itu yaitu kapital di sini yang dikatakan sebagai kapital di sini itu adalah utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitasnya sendiri atau modal sendiri. Nah, kita kembali ke kasus PT Ramayana, di mana di sini kita lihat perhitungannya debt to total capitalnya itu adalah jumlah debt dari total debt dibagi dengan total capitalnya dia. Kita lihat di laporan keuangannya, total debt-nya itu adalah sebesar 1480.893, sedangkan total kapitalnya itu adalah 5649.823. Jadi 1480.893, sehingga di sini dapatnya nilainya itu adalah 26,21%. Artinya di sini adalah besarnya nilai utangnya itu adalah sebesar 26,21% dari total kapitalnya dia, ya. Artinya di sini nilai utangnya ini jauh lebih kecil, hanya sebesar 26% dari total kapitalnya dia. Jadi di sini modal ekuitasnya itu lebih berperan daripada dari modal dari utang. Jadi pendanaannya itu lebih banyak berasal dari ekuitas dibandingkan dari utang. Kemudian selanjutnya adalah long term debt to total capital, ya. Nah, long term debt to total capital itu adalah rumusnya hutang jangka panjang dibagikan dengan kapitalnya. Nah, ini kita membandingkan dana jangka panjang dari kreditur untuk keseluruhan modal. Jadi dari modalnya itu berapa yang berasal dari utang jangka panjang. Kita hitung lagi di sini total utang jangka panjangnya di sini adalah 345.255, kemudian kapitalnya adalah 5649.823, ya. Jadi kita lihat di sini liabilitas jangka panjangnya adalah 345.255, kemudian dibagi dengan total kapitalnya, sehingga dapatnya nilainya adalah 6,11%. Jadi utang jangka panjangnya itu hanya sebesar 6,11% dari total kapitalnya dia. Nah, selanjutnya itu adalah debt to equity atau debt. Nah, debt to equity ini itu rumusnya itu adalah total debt dibagi dengan ekuitas. Jadi perbandingan antara utang dan modalnya dia. Nah, umumnya rasio ini adalah 22,33 atau 70% utang, 30% modal, ya. Kita lihat untuk Ramayana ini sendiri. Ramayana sendiri di sini total debt to equity-nya adalah debt-nya di sini 1.480.839, sedangkan ekuitasnya sendiri, ekuitasnya di sini ya, ekuitasnya 4.168.930, sebesar hasilnya itu adalah 35,52. Nah, tadi kan persentasenya itu adalah 70% utang, 30% modal, ya. Nah, kalau di Ramayana ini sendiri dia justru proporsi dari ekuitasnya jauh lebih tinggi daripada proporsi utangnya. Malah justru nilai utangnya itu sebesar 35,52% daripada ekuitasnya. Jadi ekuitasnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan utangnya dia. Kemudian selanjutnya adalah long term debt to equity. Jadi utang jangka panjangnya terhadap ekuitasnya. Nilainya itu adalah 8,28%. Jadi utang jangka panjangnya tadi 345.255, kemudian ekuitasnya ini 4.168.930, sehingga nilainya adalah 8,28. Jadi dari total perbandingan antara ekuitasnya ini dengan utang jangka panjangnya.
ya, perbandingan antara utang jangka panjangnya. Nah, di sini dapatnya itu adalah 8,28. Jadi jauh lebih besar total ekuitasnya, ya. Kemudian setelah long term debt to equity, kita lihat di sini adalah time interest in. Nah, time interest in ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh laba sebelum digunakan untuk membayar bunga dapat digunakan untuk menutupi beban bunga. Artinya, berapa beban bunga, berapa laba tersebut yang digunakan untuk beban bunga. Ya, seberapa besar laba tersebut bisa digunakan untuk beban bunga. Nah, bunga di sini adalah dalam artian gross interest, yaitu beban bunganya saja. Tapi kalau pendapatan bunganya tidak dimasukkan. Nah, rumusnya itu adalah EBIT dibagi dengan beban bunga. Nah, kalau kita merujuk pada laporan keuangannya si Ramayana tadi, di sini di Ramayana ini dia tidak ada beban bunganya. Bisa kita lihat dari laporan laba ruginya. Di laporan laba ruginya ini tidak ada beban bunga. Artinya di sini si Ramayana ini dia tidak mempunyai utang yang berbunga, ya. Utangnya itu hanya terdiri dari utang jangka pendek, dari utang usaha, kemudian ada utang pajak, ada beban akrual. Utang jangka panjangnya itu berupa imbalan kerja karyawan. Jadi di sini bukan merupakan utang yang berbunga, sehingga di sini dia tidak mempunyai utang yang berbunga. Jadi makanya di sini di perhitungan time interest-nya ini nilainya itu 0 karena kita tidak bisa menghitung berapa beban bunganya. Artinya di sini si perusahaan ini tidak membayarkan beban bunga, jadi tidak ada labanya itu yang digunakan untuk membayarkan beban bunga. Jadi di sini memang perusahaan ini dibiayai lebih prioritasnya itu dari dari modal sendiri. Dan financial leverage ratio. Financial leverage ratio itu ada, nah ini financial leverage ratio itu adalah rasio solvabilitas lainnya, ya. Nah, yang inti tadi ada 5, nah ini adalah lainnya, yaitu uh, financial leverage ini digunakan untuk menghitung, ya, berapa pengaruh aset terhadap ekuitas pemegang saham. Jadi cerminan untuk mengukur aset atau aktiva yang digunakan yang didanai oleh pemegang saham, ya, dibandingkan dari sumber dana pinjaman atau utang. Ya, lebih besar mana? Jadi aset-aset yang dibiayai untuk dari pemegang saham itu berapa dibandingkan dengan pinjaman atau utang, ya. Rumusnya itu ada lagi selain financial leverage ratio, itu ada lagi indeks financial leverage index, ya, dimana rumusnya itu adalah ROCE dibagi dengan ROA. ROCE itu return on common stock ekuitas atau pemegang saham biasa dibagi dengan ROA. Oke, kita lanjut dengan perhitungan financial leverage ratio untuk PT Ramayana Lestari Sentosa ini, di mana financial leverage ratio itu rumusnya adalah total aset dibagi dengan ekuitas pemegang saham biasa. Asetnya adalah 5,6, kemudian ekuitas pemegang sahamnya itu adalah 4,1, sehingga dapat perolehan itu adalah 135,52%. Nah, artinya di sini itu adalah asetnya dari 5,6 asetnya itu 4,1-nya itu dibiayai dari ekuitas pemegang saham. Jadi kita lihat di sini memang ekuitas pemegang sahamnya ini lebih besar perannya dibandingkan dengan utang, ya. Jadi di sini 4,1 ini 4,1-nya itu dibiayai dari ekuitas pemegang saham. Jadi nilai dari aset tersebut itu sebesar 135% dari total ekuitas pemegang saham. Kemudian selanjutnya adalah financial leverage index. Rumusnya itu adalah return on common stock ekuitas, equity, kemudian dibagi dengan ROA. Nah, untuk kita hitung dulu nilai ROCE-nya sendiri, yaitu laba bersih setelah pajak dikurangi dengan dividen saham preferen. Laba bersih setelah pajaknya untuk
Ramayana ini adalah 643.224, kemudian dikurangi dengan dividen saham preferen, karena di sini saham preferennya ini tidak ada, maka dia nilainya 0, karena semua sahamnya di sini adalah saham biasa. Nah, kemudian dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Kita lihat di laporannya tadi, ekuitas pemegang sahamnya itu adalah 4168. Kalau untuk tahun 2019 ditambahkan dengan kita cari dulu rata-ratanya, ditambahkan dengan 3,827, kemudian dibagi 2. Ya. Sehingga dapatlah rata-ratanya di sini. Sehingga nilai ROCE-nya itu dapat adalah 16,09. Sedangkan nilai EBIT-nya itu adalah 13,46. Ya, nilai ROA-nya itu nilai ROA maksudnya itu adalah 13,46, di mana EBIT-nya dibagi dengan rata-rata aset. Jadi ini adalah aset tahun 2019 ditambahkan dengan aset tahun 2018, kemudian dibagi 2. Nah, kita lihat di sini nilai indeksnya itu adalah 1,2 kali, ya. Dan di mana nilai ROCE-nya itu, return on common stock equity-nya itu sebesar 1,2 kali dari nilai ROA. Kemudian untuk selanjutnya analisis cakupan laba, ya. Cakupan laba ini menunjukkan kemampuan berulang untuk menghasilkan kas dari operasi, ya. Berapa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi. Nah, laba itu merupakan sumber kas yang paling diinginkan dan diandalkan untuk membayarkan beban bunga dan pokok utang, ya. Nah, sebagai ukuran kas masuk dari operasi, laba penting untuk melunasi bunga jangka panjang dan beban tetap lainnya. Jadi, cakupan laba ini bagaimana perusahaan tersebut menghasilkan kas dari laba, karena kan laba itu tidak selalu dalam bentuk kas. Nah, seberapa besar dari laba tersebut bisa menghasilkan kas supaya bisa digunakan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman jangka panjang. Nah, untuk kasus Ramayana ini, berhubung dia tidak mempunyai utang jangka panjang yang berbunga, maka kita juga tidak bisa menghitung nilai dari catatan labanya. Nah, ini adalah hasil seluruhan analisis rasio untuk PT Ramayana. Jadi ini mulai dari debt to total capital sampai ke leverage dan cakupan labanya. Di sini menunjukkan kondisi keuangan PT Ramayana Lestari Sentosa ini secara solvabilitas, dia sangat solvabilitas. Artinya keamanan kreditur jangka panjangnya sangat tinggi. Perusahaan ini tidak mempunyai hutang berbunga, jadi sehingga tidak ada beban tetap atau beban bunga yang dibayarkan. Hutangnya di sini hanya hutang jangka panjangnya pun hanya terdiri dari, yaitu adalah hutang imbalan kerja karyawan, ya. Jadi secara solvabilitas memang perusahaan ini sangat bagus kondisi keuangannya. Nah, nanti kita akan buktikan dengan perhitungan Almanzi score-nya, ya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu mengenai teori tentang Almanzi score untuk PT Ramayana ini. Almanzi score. Almanzi score ini merupakan formula yang digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan, financial distress, ya. Apakah perusahaan tersebut sudah mulai mengalami kesulitan keuangan atau belum? Sebenarnya ada beberapa permasalahan keuangan. Yang pertama itu adalah perusahaan mengalami masalah keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga mengalami kebangkrutan. Artinya, utang jangka pendeknya tidak sanggup dia bayarkan, termasuk juga utang-utang jangka panjang. Jadi dia bermasalah dalam likuiditas, bermasalah dalam solvabilitas, ya, sehingga dia mengalami kebangkrutan. Kemudian ada lagi perusahaan yang mengalami masalah dalam utang jangka pendek. Artinya secara likuiditas dia bermasalah, tapi secara solvabilitas dia tidak bermasalah. Jadi dia hanya bermasalah untuk likuiditasnya. Artinya ketika dia mengalami masalah secara likuiditas, dia masih punya alternatif
untuk membayarkan atau membuat perusahaannya tersebut menjadi liquid. Salah satunya dengan mengorbankan asetnya, ya, atau bisa juga dia meminjam uang jangka panjang. Sehingga kalau uang jangka panjang sebenarnya akan berpengaruh kepada dia meminjam utang jangka panjang itu pengaruhnya kepada tingkat solvabilitasnya nantinya. Tapi dalam tahap ini perusahaan tersebut dia masih bisa mengatasinya sehingga tidak menyebabkan kebangkrutan. Nah, kemudian ada lagi situasinya di mana perusahaan tersebut dia tidak mengalami masalah keuangan jangka pendek atau secara likuiditas dia bagus, tapi secara solvabilitas perusahaan tersebut sangat jelek. Dia mengalami kesulitan untuk membayarkan utang-utang jangka panjangnya, sehingga ada potensi untuk menuju kebangkrutan. Ya, mungkin secara untuk melaksanakan kegiatan operasinya, untuk modal kerjanya dia tidak ada masalah, tapi dia tidak mempunyai uang untuk membayar utang jangka panjang ataupun bunganya. Sehingga alternatifnya dia menggunakan sumber dana jangka pendeknya, dia menggunakan keuangan aset-aset lancarnya untuk membayarkan uh, permasalahan atau utang-utang jangka panjangnya. Sehingga kalau seandainya aset lancarnya digunakan untuk membayar utang-utang jangka panjangnya, maka nanti dia akan bermasalah dalam aktivitas operasinya. Sehingga lama-lama itu akan menyebabkan potensi kebangkrutan. Nah, kemudian perusahaan yang aman itu adalah perusahaan yang secara masalah keuangan dia tidak bermasalah, secara jangka pendek dia tidak bermasalah, maupun secara jangka panjang dia tidak bermasalah. Sehingga dia dikatakan dalam kondisi aman. Nah, untuk analisis rasio PT Ramayana tadi, kita secara likuiditas tadi keuangannya sudah tidak bermasalah, ya. Kemudian secara solvabilitas juga dia tidak bermasalah. Jadi artinya perusahaan ini memang tidak ada perusahaan ini tidak ada potensi kebangkrutan. Jadi artinya dia dalam kondisi aman. Nah, kita akan buktikan dengan nilai Z-score-nya. Nah, memprediksi keuangan ini atau memprediksi kebangkrutan itu digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan kesulitan keuangan di masa depan. Ya, model ini mengasumsikan bahwa bukti kesulitan terlihat pada rasio keuangan dan dapat dideteksi sejak dini, sehingga dapat diambil tindakan untuk menghindari risiko kerugian. Nah, ada indikator untuk financial distress ini atau kesulitan keuangan ini. Yang pertama adalah informasi arus kas periode sekarang dan periode mendatang. Jadi kalau seandainya di arus kasnya itu nilainya sudah minus, atau kita lihat juga di arus kasnya itu di periode mendatangnya juga ada kemungkinan cenderung kesulitan, maka kekurangan kas bisa jadi perusahaan tersebut dia sudah mulai mengalami kesulitan. Ya, kita lihat dulu tingkat likuiditasnya. Kemudian kita lihat dari analisis posisi dan strateginya si perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Bisa kita lihat dalam tingkat harga jual produknya, mungkin saja penjualannya itu menurun terus-terusan. Ya, berkali-kali beberapa periode dia penjualannya terus turun gitu. Nah, atau bisa juga biayanya yang selalu meningkat atau kesulitan dia menghasilkan kas. Ya, likuiditasnya itu turun rendah terus. Ya. Tuh. Nah, kemudian ada formula yang digunakan oleh Alman yang ditemukan oleh Edward Alman untuk mengidentifikasi atau untuk mengidentifikasi kesulitan keuangan suatu perusahaan. Nah, kemudian ditemukan oleh si Edward Alman satu formula yang dikenal dengan Alman Z-score sebagai formula untuk mendeteksi tingkat kesulitan keuangan atau memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Nah, Z-score ini pertama kali dirumuskan oleh Alman yaitu pada tahun 68. Dia mengambil sampel dari perusahaan manufaktur yang sifatnya publik sebanyak 66 perusahaan, di mana 33 perusahaan bangkrut dan 33 perusahaan yang tidak bangkrut. Nah, ada keterbatasan dari Z-score yang ditemukan oleh Alman waktu pertama kali ini, di mana rumus tersebut hanya digunakan untuk perusahaan publik karena memerlukan market value dari ekuitas. Kemudian rumus ini tidak memprediksikan untuk perusahaan non manufaktur, ya, dia hanya untuk perusahaan manufaktur.
Nah, akhirnya pada tahun 90, Hallman ini menemukan Z-score lain, yaitu pertama ada Z-score untuk perusahaan publik atau privat, yang kedua adalah untuk Z-score untuk perusahaan jasa, publik dan privat. Atau untuk perusahaan lainnya juga digunakan Z-score yang aksennya 2 ini. Nah, ini adalah rumus Z-score. Nah, ini rumus Z-score untuk perusahaan manufaktur, ini rumus Z-score untuk perusahaan privat, dan ini adalah rumus Z-score untuk perusahaan jasa, publik dan lainnya. Nah, dari ketiga rumus ini nanti akan kita lihat berapa nilai skornya masing-masing. Kalau perusahaannya perusahaan manufaktur, maka akan kita gunakan rumus yang pertama ini. Kalau perusahaannya perusahaan jasa atau perusahaan dagang, kita gunakan rumus yang ini. Kalau perusahaannya perusahaan tertutup, berarti kita pakai rumus ini, yang kedua ini. Nah, apa hasil atau bagaimana interpretasi dari hasil perhitungan Z-score ini? Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu. Nah, kalau kita lihat untuk dari perhitungan Z-score ini, di mana X1-nya itu adalah working capital bagi total aset. Working capital bagi total aset. Ini kalau kita lihat dari rumus X1 itu berkaitan dengan uh, likuiditasnya perusahaan, ya, berkaitan dengan tingkat likuiditas. Kemudian di sini return earning X2-nya ini berkaitan dengan profitabilitasnya, ya. Begitu juga dengan X3, ini berkaitan dengan profitabilitas. Nah, X4 ini berkaitan dengan solvabilitas. Kemudian X5 ini berkaitan juga dengan profitabilitasnya dia. Jadi, kemudian baru selanjutnya kita interpretasikan nilai Z-score-nya. Nah, kalau untuk perusahaan manufaktur tadi, nilai Z-score-nya itu yang besar dari 2,99 itu perusahaannya berada dalam kondisi tidak bangkrut, tidak mengalami masalah keuangan. Tapi kalau seandainya nilainya itu adalah antara 1,81 sampai 2,99 atau di bawah 2,99, berarti dia ada di daerah kelambu. Artinya di sini adalah daerah abu-abu, ya. Artinya di sini bisa jadi perusahaan tersebut dia mengalami kesulitan keuangan, tapi dia bisa mengatasinya. Ya, kalau seandainya mendekati ke 1,81 artinya dia sudah menuju kesulitan keuangan. Tapi kalau mendekati 2,99 dia masih mengalami kondisi keuangan yang baik. Kemudian seandainya di bawah 1,81 maka perusahaan tersebut berarti dalam kondisi bangkrut, ya. Tuh. Kemudian untuk yang perusahaan privat itu batasnya itu adalah 2,90 yang kondisi tidak bangkrut. Kemudian daerah kelabunya itu 1,2 sampai 2,99, 2,90 ini, ya. Kemudian yang sedangkan untuk yang daerah untuk perusahaan jasa itu adalah 2,6, ya. Batasnya itu adalah di atas 2,6, kemudian 1,1 sampai 2,6. Di bawah 1,1 itu dikatakan bangkrut. Nah, apa sih fungsinya atau manfaat dari perhitungan Z-score ini? Nah, perhitungan Z-score ini lebih baik untuk menganalisis solvabilitas jangka panjang. Jadi untuk memprediksi kebangkrutannya berkaitan dengan solvabilitas jangka panjangnya, ya. Bagaimana kesulitan keuangannya? Jadi dia memprediksi kesulitan keuangan. Selanjutnya kita akan bahas tentang perhitungan Hallman Z-score untuk perusahaan PT Ramayana. Nah, untuk perhitungan Z-score-nya, rumusnya berarti kita gunakan rumus yang ketiga, di mana X1-nya itu adalah working capital dibagi total aset, X2-nya return earning dibagi total aset, X3-nya itu adalah EBIT dibagi total aset, kemudian X4-nya book value of equity dan book value of debt, ya. Nah, untuk X1 ini kita dapatkan angkanya 0,51, kemudian untuk X2-nya 0,7, X3-nya 0,1, kemudian X4-nya 2,8. Sehingga Z-score-nya dapat di sini adalah 4,1. Artinya di sini kalau untuk perusahaan dagang tadi dia tidak mengalami kebangkrutan itu kalau seandainya berada di atas 2,6.
Sementara di sini nilainya adalah 4,1. Artinya Ramayana Lestari Sentosa ini tidak mengalami kesulitan keuangan karena nilai Z-score-nya di atas 2, ya. Tuh. Nah, oke. Ini analisis solvabilitas untuk PT Ramayana Lestari Sentosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.